Kerajaan Islam di Riau. Kerajaan Siak. Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Kesultanan Siak merupakan kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri sekitar tahun 1723. Berdasarkan sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura yang dikutip situs Siakap, kesultanan ini terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan pusat pemerintahannya di Buantan. Sebelum berdiri sendiri menjadi Kerajaan Siak, kekuasaan terdahulunya berada di bawah naungan Kerajaan Johor. Kesultanan Siak dibangun atas perpecahan Kesultanan Johor karena unsur perebutan kekuasaan secara internal. Masa kejayaan Kerajaan Siak. Keberadaan Kerajaan Siak cukup memiliki pengaruh besar terutama di pesisir timur Sumatera sampai semenanjung Malaya. Bahkan kerajaan ini pun dapat berpengaruh hingga ke Sambas, Kalimantan Barat dan menjadi pengendali jalur pelayaran antara Sumatera dengan Kalimantan. Terutama di masa kepemimpinan Sultan Syarif Hashim, bangunan Istana Megah Siak berdiri dan terjadi kemajuan ekonomi sampai dirinya bisa melewat ke Eropa yaitu Jerman serta Belanda. Kedudukan raja di Istana Asyira Hashiman Istana Siak diwariskan ke putranya Sultan Qasim Abdullah Jalil Syafruddin II pada 1915. Sejarah berdirinya pada 1723 Masehi. Seorang putra raja bernama Raja Kicik, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dari pasangan Sultan Mahmud Syah Raja Johor dan Encing Pong menjadi pendiri Kerajaan Siak. Tapi sebelum resmi mendirikan Kerajaan Siak, Raja Kicik ini sempat mengalami perang saudara dengan pihak Johor. Serpihan catatan sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura menyebut bahwa Raja Kicik memisahkan diri ke pinggiran Sungai Buantan atau anak Sungai Siak, sedangkan pihak Johor memiliki pergi ke wilayah Pahang. Raja Kicik pun mulai mendirikan kerajaan sendiri dengan nama Siak yang diambil dari tumbuhan-tumbuhan Siak. Peninggalan Kerajaan Siak. Yang pertama ada Masjid Raya Syahabudin, yang kedua patung Syarif Hashim, dan ketiga mahkota kerajaan, dan terakhir Meriam Buntung. Kerajaan Kampar. Kerajaan Kampar atau Kerajaan Pelalawan 1725 Masehi sampai 1946 Masehi, yang sekarang terletak di Kabupaten Pelalawan, Riau, dibagi ke dalam dua periode pemerintahan, yakni periode pra-Islam dan pasca-Islam. Pada era pra-Islam, kerajaan ini masih bernama Pekan Tua. Sementara pada era Islam, kerajaan ini mengalami 3 kali pergantian nama, dari Pegan Tua ke Kampar, kemudian Tanjung Negeri, dan terakhir Pelalawan. Kerajaan ini eksis dari tahun 1380 hingga 1946. Sejarah berdirinya. Setelah mengalahkan Pekan Tua, Sultan Mansur Syah kemudian mengangkat Munawar Syah sebagai Raja Pekan Tua yang berkuasa pada tahun 1505 sampai 1511. Pada upacara penabalan raja, nama kerajaan Pekan Tua diubah menjadi Kerajaan Pekan Tua Kampar. Sejak saat itulah Islam berkembang di Kerajaan Pekan Tua Kampar. Setelah mengangkat Sultan Munawar Syah diganti putranya Raja Abdullah 1511 sampai 1515. Pada masa yang hampir bersamaan di Malaka, Sultan Mansur Syah mangkat dan secara berurutan digantikan oleh Sultan Alaluddin Riyad Syah I, kemudian Sultan Mahmud Syah I. Sekitar tahun 1511 Malaka diserang Portugis. Hal ini menyebabkan Sultan Mahmud Syah menyingkir ke Muar lalu ke Bintan. Pada tahun 1526 Sultan Mahmud Syah I sampai ke Kerajaan Pekan Tua Kampar. Tertangkapnya Raja Abdullah saat membantu Malaka melawan Portugis menyebabkan beliau diasingkan ke Goa. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Pekan Tua Kampar. Runtuhnya Kerajaan Kampar. Pemerintahan Sultan Syarif Harun 1940 sampai 1946 adalah masa pemerintahan yang paling sulit di Kerajaan Pelalawan. Pada masa itu Indonesia sengsara di bawah penjajahan Jepang. Rakyat menderita lahir dan batin. Penderitaan itu dirasakan pula oleh rakyat Pelalawan. Pada rakyat dicabut untuk kepentingan Jepang, orang-orang diburu dan dijadikan romusa, di mana-mana terjadi kesewenang-wenangan. Demi menjaga kemakmuran rakyat Pelalawan pada tahun 1946, Sultan Syarif Harun mendarma bakti Pelalawan kepada pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Sultan Syarif Harun bersama orang-orang besar bersepakat menyatakan diri seluruh rakyat Pelalawan itu ikut ke dalam pemerintahan Republik Indonesia dan siap sedia membantu perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Kampar. Yang pertama ada Candi Muara Takus, yang kedua ada Makam Syah
Burhanuddin. Yang ketiga ada Masjid Jami Air Tiris, dan yang keempat ada Batu Kepala Kerbau. Yang ketiga ada Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri merupakan sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri sekarang dengan wilayahnya yang berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya kerajaan ini merupakan bawahan dari Kerajaan Pagaruyung dan sekaligus merupakan kawasan pelabuhan. Masa kejayaan Kerajaan Indragiri. Pada tahun 1915, Kerajaan Indragiri telah mengadakan hubungan dagang dengan Komponi Belanda. Akan tetapi pada 1922, loji dagang Komponi Indragiri ditutup karena adanya persaingan keras dan Portugis. Ketika Malaka Portugis dikuasai oleh Batavia, Sultan Jamaluddin Keramat Siap berusaha menghidupkan kembali perdagangannya dengan Belanda. Kerajaan Melayu pada saat ini mempunyai hubungan baik dengan Komponi, sehingga Indragiri dibebaskan mengadakan hubungan dagang dengan Komponi. Komponi Belanda di Batavia menerima keinginan Sultan Jamaluddin dengan syarat Belanda memperoleh hak monopoli perdagangan lada dan mendapat kemurahan atas biaya masuk keluar barang mereka. Permintaan ini diterima oleh Sultan Indragiri sehingga terjalin kembali perdagangan antara Indragiri dan Batavia. Pada masa pemerintahan Sultan Hasan Salahuddin Sultan Indragiri yang ke-17, Minangkabau melancarkan ekspansi ke Indragiri untuk melawan serbuan Minangkabau ini. Sultan Salahuddin meminta bantuan ke Melayu. Raja Haji dikirim ke Indragiri dan berkat bantuan ini serbuan Minangkabau dapat dipukul mundur. Sebagai balas jasa, kerajaan Melayu mendapatkan daerah-daerah Manda, Igal, Pelanduk, Bantayan, Blaras, Kateman, Gaung, Anak Serka, dan Reteh. Sultan Hasan Salahuddin Keramat Siap kemudian menggunakan pembaruan dalam kesultanan. Keruntuhan Kerajaan Indragiri. Pada 5 Januari 1815, ibu kota Kerajaan Indragiri kembali dipindahkan oleh Sultan Indragiri 17 atau Sultan Ibrahim ke Renggat. Pada masa pemerintahan Sultan Indragiri 17, inilah undang-undang kerajaan mulai disusun. Selain itu, Sultan Ibrahim diketahui pernah ikut dalam Perang Teluk Ketabang untuk merebut Malaka dari Belanda pada 18 Juni 1784. Kekuasaan politik Indragiri berhasil dihilangkan berdasarkan Tractaat van Vrede en Vriendschap, perjanjian perdamaian dan persahabatan, pada 27 September 1338. Perjanjian sebenarnya menandai bahwa pemerintahan dan kekuatan politik telah dikuasai oleh seorang kontroler yang memegang wewenang semua jabatan di wilayah Indragiri.